Bacaan dari kitab kedua Makabe. Pada waktu itu, ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati, karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan, dikuatkannya tabiat kewanitaannya, lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih, Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadalah ke langit dan ke bumi, dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani, pasti tidak akan luput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Allah. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku.
doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu ia baru akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui betapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang?
maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kita bisa belajar, terutama bagi kaum ibu, bagaimana tadi kitab Makabe menceritakan seorang ibu mempunyai 7 anak. Dan keluarga itu dipaksa untuk makan daging babi yang bagi orang Yahudi najis. Tetapi ibu itu tetap mendampingi anak-anaknya yang mati dalam satu hari karena dibakar, disiksa, supaya dia tetap setia menjalankan perintah Tuhan Allah di dalam Taurat, jangan makan daging babi najis. Tetap berpeganglah itu meskipun kamu mati semua dan nanti aku juga. Sifat dasar ibu itu nature and nurture. Nature secara kodrat itu melahirkan. Nurture itu merawat, memelihara. Ya kita semua tahu ya ibu ya melahirkan dan menyadari meskipun anak-anakku itu kulahirkan tetapi itu bukan milikku. Itu milik Allah. Dan tadi ibu mengatakan, aku melahirkan engkau dan menyusui engkau selama 3 tahun dan merawat sampai dewasa. Ibu juga merawat, tidak hanya melahirkan tapi merawat. Merawat ini anak Tuhan. Maka bagaimana supaya anak Tuhan ini lebih mentaati perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Maka ibu itu sudah, kalau aku mencintai engkau, meskipun engkau mati semua 7 anakku dalam sehari. Jangan menyembah raja, tapi tetap setialah kepada perintah Tuhan. Mari bagi para ibu supaya kita ya berkomitmen merawat anak-anakku. Aku hidup, aku bekerja keras terutama untuk anak-anakku. Merawat ini anak Tuhan. Dan anak Tuhan tentu Tuhan memberi sejak lahir apa yang dibawanya. Yang kita sebut ya bakat. Di dalam diri seorang ibu ada sifat yang kekuatan, melahirkan, mengembangkan. Dan di dalam diri anak-anak kita juga ada sifat itu, bakat. Bakat itu perlu dilahirkan, dikembangkan. Tadi 10, kalau bisa menjadi 10 lagi, 5 menjadi 5. Tetapi kalau berhenti, aku kan tidak merawat, tidak memelihara. Harus tumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja tadi pulang kehendaknya supaya berkembang minaku. Ada yang malas, saya takut kepada Tuhan, maka disimpan, Tuhan marah. Sering kita dengar ibu itu doanya, para perempuan doanya lebih didengarkan. Surga di telapak tangan ibu, ya semua mengarah ke Allah. Maka mari pada kesempatan ini, pada pesta
Santa Elizabeth, kita mendampingi anak-anak kita dengan doa-doa kita, yang anak-anak kita yang sudah jauh dari kita. Kita punya banyak waktu bagi para ibu, memberi kata-kata yang bersemangat, karena sering dengar kata-kata ibu itu malati. Malati itu artinya apa yang kukatakan bisa terjadi. Kata-kata yang baik. Anakku, engkau cantik, engkau ganteng, engkau pinter, memberi pujian. Engkau besok hebat, berguna bagi orang. Kata-kata ibu akan terjadi itu. Daripada ngomel seperti ini, jelek seperti ini. Dengan senyuman. Bulan itu biasanya kan senyum seperti gambar perempuan. Nah, kita diingatkan terutama bagi para ibu, mari kita merawat supaya anak-anak kita berkomitmen, dan ibu mencoba untuk mencari kehendak Allah kepada anak-anakku sehingga mereka berkomitmen, terutama kesetiaan, punya karakter yang kuat. Dari situ akan tumbuh potensi bakat anak-anakku karena ditanam fondasi yang kuat sekali. Tuhan menyertai para ibu dengan berkat-Nya sehingga anak-anak kita Tuhan menjadi saksi kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.